Selamat pagi Bapak dan Ibu sekalian, apa kabar? Salam sejahtera selalu buat kita semua. Kali ini kita akan bincang-bincang mengenai asuransi pendidikan yang kerap kali kita dengar dan biasanya para orang tua suka asuransi pendidikan karena menganggap asuransi pendidikan ini adalah jaminan biaya pendidikan anak mereka aman. Tapi benarkah demikian fungsi asuransi pendidikan yang mereka miliki? Hari ini saya ditemani oleh rekan saya Bapak Christian Pranata Lukito. Kami akan mengupas tentang asuransi pendidikan, bagaimana pemahaman yang benar tentang asuransi pendidikan tersebut. Oke, Pak Christian, selamat pagi. Selamat pagi Bu Kristi. Oke, hari ini Pak kita bincang-bincang tentang asuransi pendidikan. Bagaimanakah pemahaman yang benar? Oke, asuransi pendidikan ya. Ya. Asuransi pendidikan memang jadi topik yang sangat menarik Bu Kristi. Betul. Gimana memang? Nah, jadi gini Pak, kemarin kan saya ketemu teman saya. Ya. Jadi dia sama kayak saya nih mau masukin anaknya masuk SD. Ya. Nah, kita sama-sama terkejut dengan biaya pendidikan sekarang ya. Oh ya. Nah, untuk masukin anak SD aja, ini sekarang kita bayar biaya pangkal 45 juta. 45 juta. 45 juta uang pangkal. Biaya semesterannya 20 juta. Wow. Nah, teman saya berpikir, aduh, kalau anak kita nanti kuliah ya Pak, beberapa tahun yang akan datang, itu biaya jadi berapa ya? Kalau sekarang masuk SD aja sudah sedemikian tinggi ya? Ya, betul sekali Bu Kristi. Memang hari ini isu pendidikan itu menjadi salah satu isu yang paling hangat ya. Iya. Di kalangan ibu-ibu. Iya, ya, di betul, kalangan keluarga ya. Iya, keluarga ya. Oke. Nah, teman Ibu sudah punya asuransi pendidikan? Sudah. Oh, sudah punya? Sudah punya. Ya, bagus dong. Iya. Oke. Nah, pada saat punya asuransi pendidikan, harapan teman Ibu ketika itu apa? Harusnya ya biaya pendidikan sampai anaknya selesai sekolah atau kuliah beres, aman. Oh gitu ya? Iya. Makanya, jadi saat punya asuransi pendidikan, semua biaya pendidikan anak aman di-cover oleh asuransi. Oke, setuju sekali Bu. Di luaran sana banyak sekali masyarakat dan orang-orang yang saya temuin hampir 100% pun punya pandangan seperti itu. Oke. Tidak salah. Oke. Nah, namun saya kasih satu pertanyaan ya ke Ibu ya. Gini Bu, menurut Bu Christine, kira-kira seorang anak bisa sekolah sampai selesai gara-gara asuransi pendidikan atau gara-gara orang tuanya masih mampu bekerja? Harusnya karena orang tua kita masih mampu bekerja ya? Ya, betul sekali. Artinya apa? Berarti kemampuan orang tua bisa bekerja adalah jaminan pendidikan bagi anak Si kita. anak. Betul nggak? Betul, betul. Kemampuan kita Betul. bekerja menjadi asuransi pendidikan sang anak. Lah, Seperti itu. terus bagaimana dengan asuransi pendidikan? Apa yang salah? Oke. Kan ada asuransi pendidikan kan? Betul sekali, Oke. betul sekali. Oke. Nah, pada saat saya cerita ini ke kawan-kawan, ke teman-teman dan nasabah-nasabah, somehow mereka merasa, udah punya asuransi pendidikan berarti salah beli dong kayak gitu ya. Oke. Nah, nggak ada yang salah, nggak ada yang salah. Semua asuransi itu baik adanya, hanya pemahamannya itu yang keliru. Oke. Kenapa? Nah, bicara asuransi pendidikan sama kayak kita melihat barang yang ada harga diskon. Oke. Contoh kayak gini Bu Christine, pernah nggak Ibu ke mall niatnya cuma pengen belanja 3 barang, Iya. tapi ternyata ada promo ini, ada diskon ini, beli 1 dapat 2, harga ini jadi tinggal diskon sale 80% sale. Iya. Pernah nggak kayak gitu? Sering. Jadi kebeli nggak tuh Bu? Beli. Jadi beli ya, oke. Nah, Beli. sama halnya, Eh, itu manusiawi. Kenapa? Oke. Karena orang itu bertindak berdasarkan emosinya. Oke. Ya, kata-kata pendidikan, kata-kata ada diskon itu emosional sekali. Oke ya. Nah, kata-kata pendidikan ini sangat-sangat emosional sekali di kalangan orang tua, terutama ibu-ibu. Oke. Ya, maka dari itu pada saat ngedengar asuransi pendidikan, orang tua itu langsung pada ngikut seperti itu kejadiannya. Nah, jadi bagaimana nih Pak? Jadinya tentang konsep asuransi pendidikan itu sendiri bagaimana yang benar nih sekarang? Jadi gini, sebenarnya asuransi pendidikan kita lihat karena kemampuan si orang tua itu menjadi jaminan atau baca asuransi pendidikan, berarti yang harus diasuransikan terlebih dahulu adalah si orang tuanya. Iya, si pencari nafkah. Si pencari nafkah, Oke. iya. Karena kenapa? Kemampuan bekerja saya adalah jaminan pendidikan bagi anak saya. Betul. Oke, Betul. memang kalau memang kita punya budgetnya cukup, semua anggota keluarga kita asuransikan. Itu lebih baik. Itu lebih baik. Oke. Karena kenapa? Sederhana. Kalau kita mau punya payung, ya sebisa mungkin semua anggota keluarga kita punya payung. Ya. Jangan sampai saat hujan datang ada yang nggak punya payung akhirnya kebasahan juga. Iya, Oke, betul. seperti itu. Betul, betul. Tetapi memang di luar sana somehow kita dihadapkan dengan suatu keadaan di mana kita harus memilih. Oke. Kita harus memilih mana nih yang saya asuransikan lebih dahulu. Budget saya terbatas. Oke. Yang mana yang saya harus asuransikan lebih dahulu.
Kalau keadaannya seperti itu, yang jauh lebih bijak adalah si orang tua. Kenapa? Kalau si orang tua, gini, kalau tiba-tiba terjadi sesuatu sama si orang tuanya, kan nanti akan cair sejumlah dana. Iya. Dana ini kan bisa asuransi Iya, pendidikan, iya, seperti itu Bu iya, Christine. iya, betul, betul. Oke, Pak Christian, jadi idealnya setiap anggota keluarga seharusnya punya payung. Iya, betul Kalau sekali. budget tidak masalah, maka semua punya payung itu yang paling ideal. Iya. Tapi kalau budgetnya terbatas, Iya, menurut Pak Christian tadi kita harus milih si pencari nafkah. iya, pencarian nafkah dulu yang harus diasuransikan. Tapi kok rasanya kenapa ya pengen tetap anak yang punya asuransi pendidikan gitu loh Pak? Oh gitu ya, Bu, Iya, ya? Ya, memang di lapangan juga sering ketemu dengan, meskipun saya sudah berikan penjelasan, tapi kita sebagai orang tua tetap lebih nyaman tetap asuransi anak dulu ya, benar ya Bu ya? iya Oke. betul. Ya memang. Jadi gini Bu, kalau kita punya asuransi pendidikan itu ada 2 skenario. Mm-mm. Ini dengan kategori budget kita terbatas ya. Betul, Oke. betul. Ada 2 skenario yang bisa kita ambil. Skenario pertama adalah kalau anak kita asuransikan lebih dulu, Mhm. orang tuanya belum. Mm-mm. Oke, kebayang nggak Bu kalau anak kita asuransikan lebih dahulu, Mhm. oke, tiba-tiba si orang tuanya kenapa-napa nih, Mm-mm. sebutlah kena musibah, Mm-mm. amit ya, Mm-mm. entah kecelakaan, meninggal ataupun sakit berat. Nah, kira-kira Bu, pada saat si orang tua ini kena musibah, ya, dia masih bisa tetap melanjutkan pendidikan biaya, dia tetap bisa meneruskan biaya sekolah anaknya nggak? Pastinya tidak. Ya, biasanya malah nggak bisa, Iya. bisa dipastikan nggak bisa. Iya. Bahkan cenderung, bener nggak? Ketika ini orang tua kena musibah, tabungan anaknya Tabungan ikut anaknya Bener diambil nggak? untuk berobat. Oke. Mau nggak mau no choice. No bener choice. nggak? Mm-mm. Pada saat dalam keadaan seperti itu hanya bicara satu, Mm-mm. gimana caranya agar si orang tua bisa sembuh. Sembuh, Segala betul. cara akan dimanfaatkan, termasuk tabungan anak yang tadinya untuk tabungan pendidikan bisa jadi dipakai untuk biaya kena musibah ini. Iya. Entah sakit berat, entah Iya. kena musibah, bener nggak? Betul. Jadi skenario pertama, kesimpulannya apa? Kalau si anak yang diasuransikan lebih dulu, ya tiba-tiba orang tuanya kena musibah, bisa jadi dua-duanya sama-sama Jatuh. Iya. Mm-mm. Orang tuanya jatuh, anaknya akan ikut-ikutan. Mm-mm. Ya, oke. Memang ada dalam suatu asuransi pendidikan tuh fitur yang namanya auto saving. Oke. Misalkan seorang anak akan ditabungkan gratis Mhm. sampai usia 65, Mhm. ya, ketika si orang tuanya kena musibah, ya kan? Oke. Namun kalau bicara namanya auto saving, let's say kita ditabungin berapa? 1 juta sebulan. Mm. Kira-kira cukup nggak sih Bu? 1 juta sebulan untuk biaya pendidikan dan biaya hidup anak? 1 juta sebulan, 12 juta setahun harusnya kurang ya. Kalau Ya. mikir-mikir biaya pendidikan masuk SD aja tadi begitu besar Iya, ya. Oke. Memang ada fitur itu, tapi Iya. percaya deh, itu tidak akan cukup. Oke. Itu skenario pertama. Oke. Oke. Skenario kedua, ini yang menurut saya jauh lebih bijak. Mhm. Sama halnya kayak kita lagi di bandara, Mhm. lagi naik pesawat terbang. Mhm. Pada saat itu pramugarinya bilang apa? Kalau terjadi sesuatu, kita harus pakai masker dulu, baru Kita anak dulu, kita. baru orang lain. Betul nggak? Betul, betul. Kita dulu harus selamat, baru kita selamatin anak kita. Iya. Iya. Mm. Skenario kedua bicara seperti itu. Si orang tua diasuransikan terlebih dahulu. Tiba-tiba kalau kena kejadian sesuatu sama si orang tua, oke, cair dana. Mhm. Sebut berapa? Minimum berapa? 500 juta. Mm. 500 juta, 1 miliar, ini akan cair. Mm. Oke, nah berikutnya gimana? Bisa nggak 500 juta dan 1 miliar ini dialokasikan menjadi tabungan sekolah si anak? Bisa. Ya, Begitu ya. begitu. Jadi sederhananya pada saat si orang tua kena musibah cair sejumlah uang ini ya udah dikelola aja, entah Iya. mungkin deposito, Iya. atau mungkin cari instrumen yang lain, oke, hingga si anak akhirnya bisa hidup dari uang yang besar ini yang cair. Oh, jadi begitu ya Pak ya. Iya. Itulah kenapa pentingnya si pencari nafkah ini yang harus dilindungi terlebih dahulu. Iya, betul. Supaya ketika terjadi kenapa dengan si pencari nafkah ini, anaknya tetap aman. Iya, Karena betul. ada sejumlah uang yang keluar dari asuransi si bapak tersebut. Betul sekali, Bu Sebaliknya Christine. kalau di skenario pertama, anaknya diasuransikan terlebih dahulu, terjadi apa-apa sama si bapaknya, boro-boro anaknya bisa ditabungin lagi. Iya. Malah tabungan anaknya yang kepake Iya. untuk mengobati si pencari nafkah itu. Betul sekali Bu Christine. Oke. Itulah pemahaman asuransi Oke. yang menurut saya yang benar seperti itu. Oke. Karena kan kita tujuannya pengen sekolah anak sampai selesai. Setuju. Ya, pemahaman yang benar seperti itu Bu Christine.
Bapak Ibu sekalian, setelah kita mendengarkan penjelasan tentang asuransi pendidikan, maka kita bisa menarik kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, bahwa seorang anak bisa sekolah sampai selesai bukan semata-mata karena asuransi, melainkan karena orang tuanya masih mampu bekerja. Kemampuan bekerja inilah yang menjadi jaminan pendidikan bagi sang anak. Mari kita cek diri kita dan teman-teman kita, apakah kita semua sekolah tinggi karena asuransi atau karena orang tua kita masih mampu bekerja. Yang kedua, bahwa punya asuransi adalah seperti punya payung. Sebisa mungkin semua anggota keluarga punya payung masing-masing karena kita tidak bisa memprediksi musibah akan kena ke siapa. Bila budget cukup, jangan hanya mengasuransikan diri sendiri saja karena tidak ada yang tahu musibah akan kena ke siapa. Nomor 3. Bila budgetnya terbatas, yang diasuransikan terlebih dahulu adalah anak, maka bila ortu kena musibah, maka akan sama-sama jatuh dan pendidikan anak tidak tercapai. Sebaliknya, yang harus diasuransikan lebih dahulu adalah orang tua atau sang pencari nafkah, agar kalau terjadi sesuatu dengan orang tuanya, cair sejumlah uang besar dan uang besar itu bisa dipergunakan untuk jaminan pendidikan anak. Demikian kesimpulan ini. Hubungi kami di nomor 0815 900 8573 dan 0815 895 3476. Dapatkan pemahaman yang benar tentang asuransi pendidikan. Untuk Anda yang sudah memiliki polis, segera hubungi kami, review polis Anda, karena 95% orang di Indonesia tidak mengerti isi polis mereka dan berujung kepada kekecewaan. Terima kasih atas perhatian Anda. Nantikan penjelasan konsep asuransi yang lain di episode berikutnya.